warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul Sumbu Tisu Gulung Ajaib. Kalian tentu sudah tahu bahwa air mempunyai beberapa sifat. Pada percobaan kali ini, kita akan mengamati beberapa sifat air. Berikut adalah beberapa sifat-sifat air. Yang pertama, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu aliran air di air sungai dan juga air terjun. Yang kedua, menekan ke segala arah. Contohnya, ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru. Yang ketiga, dapat melarutkan beberapa zat. Contohnya, gula dapat larut dengan air. Yang keempat, bentuk berubah-ubah sesuai tempatnya. Contohnya, ketika air diletakkan di dalam botol akan berbentuk botol. Diletakkan di dalam gelas akan berbentuk gelas. Yang kelima, meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, dapat meresap ke dalam tanah karena tanah mempunyai celah-celah. Yang keenam, mempunyai sifat kapilaritas. Contohnya pada percobaan kali ini. Nah, apa itu gaya kapilaritas? Kapilaritas merupakan sebuah gaya. Air dapat bergerak menuju ke atas melawan gaya gravitasi bumi melalui gaya kapilaritas. Jika sebelumnya kita telah mengetahui sifat air yang dapat mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, maka air juga mempunyai gaya yang dapat melawan gaya gravitasi itu sendiri, yaitu gaya kapilaritas. Berikut adalah contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Yang kedua, naiknya air pada musim hujan ketika dinding rumah basah. Ketiga, naiknya air pada pembuluh tanaman dari akar ke daun untuk diproses fotosintesis. Yang keempat, meresapnya air pada kain pel ketika ada air yang tumpah di lantai keramik. Yang kelima, naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tanaman. Pada percobaan sumbu tisu gulung ajaib, kita akan melihat sumbu basah karena air akan mengalir dari gelas besar ke gelas kecil. Air tidak akan mengalir dari gelas besar ke gelas kecil begitu saja, melainkan air dari gelas besar naik melalui sumbu tisu, kemudian dipindahkan ke gelas kecil. Hal ini terjadi karena ada gerak kapilaritas. Air dapat meresap ke sumbu tisu karena sumbu tisu mempunyai celah-celah kecil. Air dapat merambat naik dan dapat pindah ke gelas kecil karena adanya gerak kapilaritas. Selanjutnya akan dijelaskan alat bahan dan langkah kerjanya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan sumbu tisu gulung ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, alatnya adalah gelas besar, kedua gelas kecil. Sedangkan bahannya ada air, pewarna makanan, dan tisu. Langkah kerja pada percobaan sumbu tisu gulung ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, teteskan pewarna makanan ke dalam gelas yang telah berisi air. Teteskan sekitar 2 tetes saja. 1, 2. Kemudian, goyang gelasnya supaya pewarnanya bercampur. Jika sudah bercampur pewarnanya, diamkan. Letakkan gelas kecil di samping gelas besar, lalu ambil tisu kalian. Nah, gabungkan dan gulung membentuk sumbu. Gulung secara perlahan.
seperti ini. Langkah terakhir, masukkan sumbu atau tisu yang telah digulung ke dalam gelas, lalu amati apa yang terjadi. Yang terjadi adalah air dari gelas besar akan berpindah secara perlahan-lahan ke gelas kecil, merambat melalui tisu. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.